Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Hari ini bertemu dengan Ibu pada mata kuliah Biomedik Dasar di materi darah. Jadi darah itu merupakan jaringan ikat cair ya, yang beredar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Darah bisa beredar karena adanya fungsi kerja jantung ya. Darah di arteri membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel tubuh, dan darah di vena itu membawa karbon dioksida dan limbah lainnya dari sel untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah melindungi tubuh dari infeksi, mampu memperbaiki jaringan tubuh dan juga mengangkut hormon serta mengontrol pH tubuh. Jadi darah itu adalah jaringan ikat ya. Jadi seperti semua jaringan ikat itu terdiri dari elemen seluler dan matriks ekstraseluler. Nah, elemen seluler disebut sebagai elemen yang terbentuk termasuk sel darah merah, sel darah putih ya, dan fragmen sel yang disebut dengan trombosit. Nah, itu adalah merupakan jenis-jenis darah ya. Matriks ekstraseluler itu disebut dengan plasma atau plasma darah. Nah, ini yang membuat darah menjadi unik ya di antara jaringan ikat lainnya. Nah, karena cairan inilah yang sebagian besar adalah air yang terus-menerus menahan unsur-unsur yang terbentuk dan memungkinkan mereka beredar ke seluruh tubuh dalam sistem kardiovaskular. Nah, apa itu fungsi darah? Jadi fungsi darah itu ada 3. Yang pertama sebagai pertahanan ya. Jadi banyak jenis sel darah putih melindungi tubuh dari ancaman eksternal, misalnya bakteri ya, bakteri penyebab penyakit yang bisa memasuki aliran darah pada luka. Nah, itu. Jadi si darah ini fungsinya sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit ya. Nah, sel darah putih lainnya mencari dan menghancurkan ancaman internal. Nah, seperti sel dengan DNA bermutasi yang dapat berkembang biak menjadi kanker atau sel tubuh yang terinfeksi virus ya. Ketika kerusakan pada pembuluh darah menyebabkan perdarahan, maka trombosit darah dan protein tertentu yang terlarut dalam plasma tentunya itu yang akan berinteraksi untuk memblokir daerah terjadinya pecahnya pembuluh darah yang terlibat, sehingga melindungi tubuh dari kehilangan darah untuk lebih banyak. Jadi itu adalah fungsi darah sebagai pertahanan. Kemudian fungsi darah sebagai distribusi ya, distribusi atau sebagai sistem angkut ya, gitu. Jadi nutrisi dari makanan yang kita makan di saluran pencernaan tentunya. Nah, sebagian besar perjalanannya dalam aliran darah itu langsung ke hati. Nah, kemudian nutrisi tersebut diproses dan dilepaskan kembali ke aliran darah untuk dikirim ke sel-sel tubuh. Jadi distribusi panas atau pengangkut nutrisi ya. Oksigen dari udara yang kita hirup itu akan berdifusi ke dalam darah, kemudian bergerak dari paru-paru ke jantung yang kemudian memompa ke seluruh tubuh. Nah, selain itu juga ada kelenjar endokrin ini ya, yang tersebar di seluruh tubuh melepaskan produknya yaitu hormon. Dan produknya ini, hormon tersebut akan masuk ke dalam aliran darah yang membawanya kemudian ke sel target yang jauh. Nah, darah juga bisa mengambil limbah seluler, di sini fungsinya sebagai pengangkutan tadi, dan produk sampingan untuk mengangkutnya ke berbagai organ dan tujuannya untuk dibuang. Misalnya darah memindahkan karbon dioksida ya ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh, dan berbagai produk limbah diangkut ke ginjal dan hati untuk dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin atau empedu. Nah, selain itu fungsi darah sebagai pemeliharaan homeostasis keseimbangan ya. Jadi bahwa suhu tubuh diatur melalui loop umpan balik negatif klasik. Nah, jika kita berolahraga di hari yang hangat, kenaikan suhu tubuh inti kita akan memicu beberapa mekanisme homeostasis ya, termasuk peningkatan transportasi darah dari inti tubuh kita ke perifer tubuh ya, yang biasanya lebih dingin. Saat darah melewati pembuluh kulit, panas akan hilang ke lingkungan, dan darah yang kembali ke inti tubuh akan menjadi lebih dingin. Sebaliknya, pada hari yang dingin, darah dialirkan dari kulit untuk mempertahankan inti tubuh yang lebih hangat. Nah, dalam kasus ekstrim ini dapat menyebabkan radang dingin. Darah juga bisa membantu menjaga keseimbangan kimiawi tubuh ya. Protein dan senyawa lain dalam darah bertindak sebagai penyangga atau buffer yang demikian membantu mengatur pH jaringan
tubuh. Selain itu juga darah bisa mengatur kadar air sel-sel tubuh. Nah, itulah fungsi darah dalam pemeliharaan homeostasis. Nah, komposisi darah ya. Kita mungkin memiliki darah kemudian diambil dari vena di lengan misalnya kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis ya. Bisa kita melihat di darah itu golongan darah ya, kemudian kadar lemak, kadar glukosa, atau lain sebagainya ya, apa yang ingin kita lihat. Nah, salah satu tes tersebut disebut dengan tes misalnya untuk melihat keenceran atau persentase darah juga hematokrit ya. Mengukur persentase sel darah merah secara klinis disebut dengan eritrosit. Nah, ini juga bisa kita lihat pada sel darah kita ya. Nah, ini adalah komposisi darah kita ya, ada plasma. Plasma itu mengandung air, protein, nutrien, hormon dan lain sebagainya. Kemudian ada juga buffer di sini ya, di sini mengandung sel darah putih ya. Kemudian ada trombosit dan juga ada hematokrit. Hematokrit ini adalah sel darah merah. Normalnya sel darah itu dalam tubuh ya 37, kalau pada laki-laki itu 42% sampai 52% hematokrit ya. Kalau pada perempuan itu 37% sampai 47%. Nah, kalau pada kondisi anemia ada yang sangat kurang ya persentase hematokritnya, ini bisa diukur misalnya lebih sedikit ya kandungannya dibandingkan dengan plasmanya. Pada polisitemia juga seperti itu, kalau kita lihat di gambar hematokritnya lebih meningkat dibandingkan plasmanya. Ini kondisi-kondisi yang menggambarkan komposisi darah kita ya. Kalau pada normal sekian, anemia sekian, dan polisetimia sekian ya. Ini komposisi darah. Jadi elemen sel darah mencakup sejumlah besar eritrosit, leukosit, serta trombosit ya. Trombosit itu lebih sedikit ya tentunya. Kemudian kita juga bisa lihat di gambar ini bahwa plasma darah itu adalah cairan ya, di mana unsur-unsur yang terbentuk tersuspensi. Nah, itu ya. Ada cairan ya mengandung protein dan lain sebagainya tadi. Jadi ketika kita memiliki darah normal ya akan seperti di tabung yang ujung, kalau di tempat ibu ini ujung kiri ya, kemudian sampai di tengah itu anemia, yang di kanan itu adalah polisetimia. Ini adalah proses perkembangan sel darah ya, di mana terjadi diferensiasi terbentuknya sel darah itu dari sel induk ya. Di sini semua elemen sel yang terbentuk itu berasal dari sel punca ya, sumsum tulang. Jadi ini adalah stem cell multipoten, yang multipoten itu yang bisa membelah ya menjadi beberapa sel, itu menjadi sel punca myeloid dan sel punca limfoid. Nah, di mana sel punca myeloid ini akan berubah atau akan membelah menjadi sel limfosit, limfoblas ya. Kelas leukosit di sini yang dikenal dengan limfosit, yang mencakup berbagai sel T dan sel B tentunya, dan juga sel natural killer ya atau NK ya, pembunuh alami, yang semuanya berfungsi sel ini adalah untuk sistem kekebalan tubuh ya. Nah, hemofiesis limfosit itu berlangsung agak berbeda dari proses terbentuknya sel lain. Singkatnya, nah sel induk limfoid ini bermigrasi dari sumsum tulang ke jaringan limpatik termasuk kelenjar getah bening, limpa dan timus, di mana produksi dan diferensiasinya berlanjut. Nah, sel B dinamakan demikian karena matang di sumsum tulang, sedangkan sel T itu matangnya di timus ya. Oke. Tuh, kemudian stem sel tadi yang dari sumsum tulang membelah menjadi stem sel myeloid atau sel punca myeloid, itu memunculkan semua elemen yang terbentuk, termasuk di sini ada eritrosit, sel darah merah ya. Jadi stem sel myeloid membentuk proeritroblast, kemudian retikulosit dan menghasilkan sel darah merah yaitu eritrosit. Kemudian juga sel punca myeloid ini memproduksi megakariosit, membelah menjadi megakariosit, dan megakariosit itu menghasilkan sel trombosit ya. Selain itu juga menghasilkan garis keturunan myeloblas yang menghasilkan monosit ya.
Mieloblast menghasilkan monosit dan 3 bentuk leukosit yang granular, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. Nah itu. Jadi ini adalah proses perkembangan sel darah. Berikut ini adalah metabolisme sel darah merah ya. Kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi eritrosit atau sel darah merah itu bergantung pada proses metabolisme ya untuk mempertahankan bentuknya dan juga fleksibilitas selulernya, serta juga metabolisme ini dilakukan untuk menjaga konstituen penting dalam bentuk aktif pada sel darah merah yang berkurang, sehingga kalau tidak melakukan metabolisme ada sesuatu hal yang bisa merusak tadi ya sel darah merah. Nah, ketika proses ini tidak berfungsi, makanya terdapat masalah di jalur-jalur metabolisme. Nah, ini adalah jalur metabolismenya ya dari suatu sel darah merah. Sel darah merah sendiri itu mampu membatasi glikolisis secara aerobik ya melalui jalur heksosa monofosfat di sini. Jadi glukosa dengan bantuan enzim heksokinase maka akan membentuk glukosa 6-fosfat. Nah, dengan ini adalah jalur heksosa monofosfat. Nah, jalur ini yang mampu membatasi glikolisis ya secara aerobik. Jadi ada artinya dengan bantuan adanya oksigen ya secara aerobik. Kemudian juga melalui jalur fosfoglukonat ya, ini ada fosfoglukonat. Jalur fosfoglukonat ini atau jalur pentosa fosfat ya, jalur pentosa fosfat. Oke. Jalur fosfoglukonat atau jalur pentosa fosfat. Peranan utama pada heksosa monofosfat SAN ini untuk sel darah merah ya. Ini tidak adanya metabolisme glukosa ya, oksidatif ya, tapi lebih kurang kepada generasi untuk mereduksi nikotinamid adenin dinukleotida fosfat NADPH ya. NADPH. Nah, eritrosit NADPH ini akan dirubah menjadi glutathione oksidase ya, glutathione oksidase. Kemudian di sini juga glutathione oksidase ini ya merupakan antioksidan ya pada sel darah merah ya. Nah, kemudian juga ada enzim sel darah merah khususnya adalah hemoglobin ya, ini untuk melindungi dari kerusakan oksidan ya yang bertindak sebagai glutathione itu untuk menjaga hemoglobin tetap aktif dalam bentuknya ya gitu. Jadi oksidan itu adalah merupakan senyawa yang bisa merusak sel ya. Umumnya juga sel bisa memproduksi oksidan ya. Dengan adanya tadi glutathione tadi, maka bentuk hemoglobin dari sel darah merah tetap terjaga. Nah, selain itu juga kita bisa lihat di sini jika tingkat glutathione ini direduksi kemudian tidak cukup untuk menetralkan misalnya oksidan tadi yang bisa mengganggu bentuk intraseluler dari sel darah merah, maka globin. Nah, globin ini akan didenaturasi dan dipresipitasi menjadi Heinz body ya untuk memproduksi membran yang rusak tadi pada sel darah merah. Tingkat NADP atau NADPH mengatur ya sejumlah metabolis glukosa oleh jalur heksosa monofosfat SAN tadi. Nah, NADPH akan bergenerasi mereduksi glutathione, kemudian NADP diproduksi ya. NADP diproduksi yang mana memicu metabolisme glukosa pada jalur heksosa monofosfat. Nah, mekanisme ini merupakan bagian dari sel darah merah dengan cara mereduksi kemampuannya selama terjadinya challenge ya dari proses oksidasi. Nah, akhirnya di sini proses eritrosit metabolisme ini ya di mana adanya jalur hemoglobin reduktase ya, ini hemoglobin reduktase
jalur ini menjaga keseimbangan heme iron ya. Kemudian juga mengaktifkan tentunya situs aktif dari ferrous ya, dari zat besinya yang ada di dalam sel darah merah tersebut. Nah, methemoglobin reduktase pathway ini diperlukan untuk mereduksi piridin nukleotida yang menghasilkan bentuk dari jalur Embden-Meyerhof ya, kayak gitu. Jadi ini adalah proses dari metabolisme sel darah merah. Nah, ini adalah proses pembekuan darah ya. Jadi perbaikan yang lebih canggih dan lebih tahan lama secara kolektif ya disebut koagulasi, yaitu pembentukan bekuan darah ya. Jadi prosesnya kadang-kadang dicirikan sebagai kaskade karena satu peristiwa ya. Jadi sebuah kaskade itu sebuah peristiwa yang mendorong peristiwa berikutnya. Jadi ada satu peristiwa, kemudian peristiwa itu didorong lagi oleh peristiwa berikutnya. Nah, ini artinya ada multi level, ada tahapannya. Nah, hasilnya adalah produksi gumpalan seperti agar-agar, nah tetapi lebih kuat ya, adanya fibrin protein berfilamen yang tidak larut, itu berasal dari fibrinogen, kemudian protein plasma di mana trombosit dan sel darah terperangkap. Nah, ini ada jalur proses pembekuan darahnya. Kita bisa lihat di sini yang pertama adanya injury ya, luka, di sini darah, pembuluh darah ya. Ini mengalami luka ya gitu kan, darah dan komponen darah di sini contohnya eritrosit, sel darah putih ya. Ya, dia ada leaking out the bricks ya, itu ya. Jadi sel darah putih dan sel darah merah. Kemudian juga ada platelet atau trombosit ya. Yang kedua ada spasm, jadi ada ruang vaskular di mana ini otot halus, kemudian juga dinding-dindingnya itu berkontraksi ya, mendekati injury point, mendekati titik di mana adanya luka tadi, kemudian menyebabkan kehilangan darah. Nah, itu kan darah keluar. Nah, tapi fungsi dari vascular spasm itu untuk mencegah tadi terjadinya darah keluar lebih banyak atau reducing blood loss ya. Nah, jadi mengurangi darah itu keluar. Kemudian juga tahap ketiga itu platelet plug formation, jadi pembentukan platelet trombosit ya. Jadi di sini trombosit diaktifasi oleh senyawa kimia yang dilepaskan dari luka tadi yang berkontak dengan kolagen ya. Kemudian platelet atau trombosit ini menjadi spike gitu kan, atau sticky ya, untuk tadi berikatannya dengan situs luka tadi. Kemudian terjadi koagulasi ya. Di sini fibrinogen dikonversi ke fibrin ya, membentuk lebih banyak trombosit dan juga eritrosit untuk memproduksi clot ya di sini. Jadi jalur intrinsiknya itu terjadinya kerusakan di dinding pembuluh misalnya. Kemudian jalur ekstrinsiknya ini adanya trauma ya di extravascular cell. Nah, itu. Di sini ada faktor pembekuan ya, faktor X11, faktor 12, faktor 13 ya, faktor 3 dan seterusnya yang angka Romawi ini ya. Berikatan secara kompleks, kemudian jalur akhirnya itu ada protombin, trombin, fibrinogen, fibrin dan cross-linked fibrin clot. Jadi membentuk adanya silang antara fibrin, utas fibrin ya, fibrinogen ini yang dikonversi menjadi fibrin untuk membentuk platelet dan eritrosit untuk memproduksi clot. Nah, jadi di sini kesimpulannya, cedera pada pembuluh darah memulai proses homeostasis keseimbangan. Pembekuan darah melibatkan 3 langkah. Pertama, spasme vaskular, menyempitkan aliran darah ya. Kemudian menyumbat trombosit terbentuk untuk menutup sementara lubang kecil. Kemudian terjadinya koagulasi, memungkinkan perbaikan dinding setelah kebocoran berhenti. Kemudian terjadinya sintesis fibrin. Nah, dalam pembekuan darah melibatkan jalur intrinsik atau jalur ekstrinsik mengarah ke jalur bersama. Itu ya. Jadi itu adalah proses di mana pembekuan darah terjadi. Faktor pembekuan yang terlibat dalam koagulasi itu apa saja? Ya, ada jalur ekstrinsik tadi yang biasanya dipicu oleh trauma,
jalur intrinsiknya yang dimulai dalam aliran darah dipicu oleh kerusakan internal pada dinding pembuluh darah. Nah, keduanya akan bergabung menjadi jalur ketiga yang disebut sebagai jalur umum yang bergantung pada 12 faktor pembekuan ya. Termasuk juga kalsium dan vitamin K di sini. Nah, faktor pembekuan itu berasal dari mana saja sih? Biasanya diekspresikan dari hati dan trombosit ya. Hati membutuhkan vitamin K yang larut dalam lemak untuk menghasilkan banyak. Vitamin K tadi bersama dengan biotin dan folat misalnya dikonsumsi biasanya diperoleh dari makanan ya, atau juga bisa disintesis oleh bakteri yang berada di usus besar. Kemudian juga ion kalsium yang dianggap sebagai faktor 4 pembekuan darah tadi biasa kita peroleh dari makanan, dari pemecahan dan dari pemecahan tulang. Gitu ya. Ini untuk bahwa adanya aktivasi faktor pembekuan itu pada situs reseptor spesifik pada permukaan trombosit. Nah, itu. Jadi ada faktor 2 ya, protombrin namanya. Ada faktor 4 ion kalsium, faktor 5 proakselerin ya. Sampai faktor 13 ini namanya faktor penstabil fibrin. Jenis molekulnya protein plasma ya, berasal dari hati, trombosit, tujuannya untuk menstabilkan fibrin, memperlambat fibrinosis. Gangguan apa saja yang terjadi pada pembekuan darah? Di sini salah satunya adalah kasus hemofilia ya. Jadi ada beberapa gangguan. Jadi produksi trombosit tadi bisa mencukupi atau juga mengalami kelebihan ya, yang menyebabkan penyakit parah atau bisa juga menyebabkan kematian ya. Di sini kegagalan darah untuk membeku itu adalah produksi yang tidak memadai ya dari jumlah fungsional satu atau lebih faktor pembekuan. Ini kasusnya misalnya kelainan genetik ya pada penderita hemofilia. Ini merupakan sekelompok gangguan yang paling umum adalah hemofilia A, biasanya sekitar 80% kasus. Gangguan hemofilia A ini mengakibatkan ketidakmampuan ya trombosit atau darah kita tadi untuk mensintesis faktor 8, faktor koagulasi ini dalam jumlah yang cukup. Nah, itu yang hemofilia A. Kalau hemofilia B itu bentuk paling umum yang kedua yang dari kasus hemofilia itu sekitar 20% kasus kejadiannya ini adanya kekurangan faktor 9 ya. Nah, kedua cacat ini hemofilia A dan B ini terkait dengan kromosom X. Nah, ini kromosom X dan biasanya diturunkan dari ibu pembawa atau ibu carrier ya. Ibu pembawa yang sehat dan diturunkan kepada anak laki-lakinya karena laki-laki itu adalah kromosomnya X dan Y. Nah, kalau anak perempuan itu juga bisa mewarisi gen yang rusak ini, tetapi harus dari kedua orang tua ya. Karena anak perempuan itu kromosomnya adalah XX. Jadi pasien dengan hemofilia yang bahkan dari luka internal dan eksternal itu darah itu akan mengalami kebocoran ke dalam ruang sendi ya. Misalnya pada saat kita berolahraga atau juga bisa mengalami kebocoran di urin dan di tinjanya. Selain itu juga ada hemofilia C, itu kondisi yang dipicu oleh kromosom autosomal, ini bukan dari kromosom seks ya. Ini kaitannya dengan faktor 11 yang tidak berfungsi ya, faktor koagulasi 11 tidak berfungsi. Jadi individu dengan satu salinan gen mutan menunjukkan kecenderungan untuk mengalami perdarahan. Sehingga perlu adanya infus rutin faktor pembekuan, jadi perlu adanya pemberian faktor pembekuan yang 9 tadi diisolasi. Ini diperoleh dari mana? Dari donor sehat untuk mencegah terjadinya perdarahan pada pasien hemofilia tersebut. Selain itu juga mungkin terapi genetik ya. Nah, selanjutnya gangguan lain yang biasanya kegagalan koagulasi itu adanya trombositosis. Itu kondisi yang ditandai dengan jumlah trombosit yang diproduksi secara berlebihan, meningkatkan risiko pembentukan bekuan yang berlebihan juga. Biasa dikenal dengan trombosis, yaitu trombus adalah agregasi dari trombosit, eritrosit,
Dan bahkan sel darah putih biasanya terperangkap dalam jumlah untayan fibrin ya. Jadi ini adalah salah satu kasus juga kegagalan pada pembekuan darah ya. Nah, plasma darah tadi terdiri dari cairan, protein, dan lain sebagainya ya. Jadi cairan dalam tubuh, cairan lain dalam tubuh ya, selain sel darah merah tadi, sel darah putih, trombosit, dan juga ada plasma darah ya. Sekitar 92% itu air kan. Terlarut, tersuspensi dalam air merupakan suatu campuran yang sebagian besar adalah protein di dalam plasma darah ini ya. Ada ratusan zat larut atau tersuspensi juga dalam plasma, dan banyak dari plasma darah itu juga ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, ini adalah salah satu jenis dari plasma darah, yaitu dikenal dengan protein plasma ya. Jadi protein plasma itu adalah protein total dalam plasma manusia yang memiliki konsentrasinya sekitar 7 sampai 7,5 gram per desiliter ya, atau sekitar 7% volume plasma itu isinya adalah protein, bukan air ya. Jadi hampir semuanya bukan air tapi protein, makanya disebut dengan protein plasma. Protein plasma itu adalah campuran kompleks yang mencakup tidak saja protein, ada juga protein sederhana, ada juga protein yang terkonjugasi, misalnya glikoprotein, dan juga jenis lain yaitu lipoprotein ya. Termasuk juga di dalamnya enzim dan beberapa hormon. Di sini terdapat 3 kelompok utama protein plasma, yaitu ada albumin, globulin, dan juga fibrinogen. Jadi albumin itu adalah protein utama dalam plasma manusia ya, sekitar 3,4 sampai 4,7 gram per desiliter, membentuk sedikitnya sekitar 60% protein plasma. Banyak ya, sekitar 60%. Ini sekitar 40%-nya itu terdapat dalam plasma dan 60% sisanya itu terdapat pada ruang ekstrasel yaitu. Biasanya ini pada hati sekitar 12 gram albumin nih memproduksinya ya. Jadi albumin sebagai protein pengikat untuk mengangkut asam lemak dan hormon steroid. Selain itu juga ada globulin. Globulin itu adalah merupakan salah satu golongan protein yang tidak larut dalam air. Ini terdiri dari alfa, beta, dan gamma. Mudah larut dalam larutan garam dan membentuk endapan dengan konsentrasi garam yang tinggi. Jadi pada air tidak mudah larut, yang mudah larutnya pada konsentrasi garam yang tinggi. Nah, globulin disusun oleh 2 komponen yaitu legumin dan visilin. Nah, kemudian juga ada referensi yang menyatakan bahwa dari Suhardi ini 1989, ketika di sentrifugasi dengan ultrasentrifugasi, globulin ini ditemukan protein utama globulin itu ada 2S, 7S, 11S, dan 15S. Nah, fraksi terbesar adalah globulin 7S yang merupakan glikoprotein. Sekitar 70% protein globulin itu dari total protein keseluruhan, jadi banyak sekali ya. Nah, globulin alfa dan beta fungsinya untuk mengangkut zat besi, lipid, dan vitamin A, D, dan K, ADE dan K yang larut dalam lemak ke sel, seperti albumin, juga berkontribusi pada tekanan osmotik. Nah, globulin gamma ini adalah protein yang terlibat dalam kekebalan dan lebih dikenal sebagai antibodi atau imunoglobulin. Nah, selain itu, jenis kelompok utama protein yang selanjutnya adalah fibrinogen. Fibrinogen itu salah satu protein yang disintesis oleh hati yang merupakan reaktan fase akut berbentuk globulin beta. Ya, ini protein ini berguna untuk proses keseimbangan homeostasis yang menstimulasi pembentukan trombus, untuk pembekuan darah juga. Rasio plasma normalnya sekitar 200 sampai 400 mg per desiliter. Nah, fibrinogen merupakan salah satu protein yang disintesis oleh hati. Ini berguna untuk membantu proses keseimbangan dan menstimulasi
pembentukan trombus sehingga tadi ya untuk pembekuan darah. Oke, itu adalah 3 kelompok utama protein plasma. Nah, ini adalah batas normal protein plasma di manusia ya. Serum albumin kadar normalnya 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Kalau dipresentasikan itu 60%, fungsinya untuk memelihara tekanan osmosis dan pengusung molekul lain. Imunoglobulin itu 1 sampai 1,5 gram per desiliter, sekitar 18%, fungsinya untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Selain itu ada fibrinogen 0,2 sampai 0,45 gram per desiliter, 4% untuk koagulasi darah, dan protein wenang itu persentasenya kurang dari 1%, ya sedikit saja ya untuk mengatur ekspresi genetik. Perubahan protein plasma pada kondisi patologik, nah konsentrasinya itu akan berubah itu pada kondisi tubuh sedang mengalami sakit ya tentunya. Di sini total serum protein itu dapat meningkat karena terjadi infeksi kronis, misalnya tuberkulosis ya, atau misalnya karena adanya virus bakteri yang menyebabkan penyakit kronis dalam tubuh kita, itu bisa meningkat jumlah serum proteinnya. Kemudian juga gejala hipersensitivitas ya, alergi dan lain sebagainya, sarkoidosis, dehidrasi biasanya pada kasus diabetik asidosis, diare kronis ya. Kemudian juga distres respiratori, hemolisis, pengguna alkohol ya, dan lain sebagainya. Jadi kadar protein plasma akan meningkat ketika kita mengalami kondisi-kondisi tersebut. Baik, demikian materi hari ini Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan ini nanti ada soal kuis, silahkan diisi juga ya. Oke, terima kasih, sehat selalu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.